Saya langsung aja ya dari Ibrani 4. Saudara silakan dengar khotbah saya yang sebelumnya kalau mau lebih mengerti. Ya, di sini kan dikatakan di ayat 13, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, kalau orang tidak mengerti, tidak punya pewahyuan cukup akan perjanjian baru, akan karya Kristus yang sudah selesai, lantas sana dikatakan begini, ya kan? Ingat ya, Tuhan bisa tahu kamu bikin apa. Kamu harus tanggung jawab. Nah, kalau sudah gitu, itu tanpa sadar diseret lagi kepada apa? Kepada perjanjian lama, kepada hukum Taurat. Kita memang harus bertanggung jawab sekali waktu. Ya, firman Tuhan juga mengatakan di 2 Korintus 5, kalau saudara baca ya, pasal 5, sekali waktu ya, kita harus berdiri di hadapan Dia untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita sudah terima. Ya, tapi kembali lagi ingat, kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Yesus. Amin. Memang kita tanggung jawab, tapi karena kita sudah jadi satu sama Dia, tanggung jawab kita yang utama itu apa? Percaya. Amin, saudara. Saudara dan saya dimulai dengan percaya. Ya, di Roma pasal 1 ayat 16-17. Orang benar hidup oleh iman. Kita sudah mulai oleh apa? Percaya pada kasih karunia-Nya. Sekarang tanggung jawab saudara dan saya ialah apa? Percaya terus. Dikatakan the just shall live by faith. Orang benar, saudara tuh orang benar, saya tuh orang benar karena darah Yesus. Kita hidup oleh iman. Alkitab mengatakan kita tidak hidup dari apa yang kelihatan, karena yang kelihatan ini cuma sementara. Apa yang tidak kelihatan, firman-Nya belum kelihatan, sepertinya cuma logos. Rema pun tidak kelihatan, tapi saat kita percayai, itu manifestasi, itu akan manifestasi, saudara. Amin. Jadi bertanggung jawab apa? Yaitu kita, saudara dan saya, bertanggung jawab untuk hidup terus oleh iman. Ingat Yesus mengatakan di Yohanes 6, ya, Yohanes 6, kita ke sana sebentar ya, saudara ya, supaya meneguhkan dasar-dasar itu sebelum kita nanti bahas lebih lagi jauh dari Ibrani pasal 4. Yohanes 6 mengatakan, karena murid-murid waktu itu punya, murid-murid dan orang-orang yang datang sama Yesus juga punya pertanyaan yang sama, ya. Ya, kita juga mungkin begitu ya. Dikatakan di sini di Yohanes 6 ayat 6. Haleluya. Oh, sorry. Haleluya. Maaf ya, saya keliru ya. Bukan Yohanes 6 ya. Kita lihat dari Yohanes 6, bukan ayat 6, ayat 28. Yohanes 6 ayat 28. Ya, di sini dikatakan Yohanes 6 ayat 28, waktu itu mereka bingung ya, karena waktu itu lagi masa peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Yesus baru mulai memperkenalkan bangsa Israel yang dulunya biasanya di perjanjian lama. Sekarang Dia kenalkan perjanjian baru. Amin. Sehingga mereka tanya sama Dia. Ya, ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ingat, perhatikan di sini, apa yang harus kami perbuat? Yaitu kesadaran seperti di perjanjian lama. Karena di perjanjian lama, itu perbuatan manusia yang menjadi pusat. Manusia harus taat dulu, benar dulu, baru Tuhan berkatin. Baru Tuhan terima. Baru Tuhan dengar doanya. Ya, harus ada persembahan tapi harus benar. Ya kan? Kalau salah, tanggung, ada hukumannya. Ya, hukum Taurat. Kamu harus dengarkan hati-hati, kalau enggak kutukan ini datang sama engkau. Itu perjanjian lama. Makanya mereka masih tanyanya dari kesadaran perjanjian lama. Mereka tanyanya apa yang harus kami perbuat. Bukannya apa yang Allah sudah lakukan, apa yang Allah mau. Apa yang kami harus perbuat. Jadi kesadaran itu adalah kesadaran, Yesus mengatakan itu sebagai kantong anggur yang lama. Lebih self-conscious, lebih sadar akan saya yang harus begini, saya mau begini, saya. Tapi firman Tuhan bilang di perjanjian baru apa? Ya kan, kita hidup bukan lagi kita yang hidup, kita sudah disalibkan bersama Kristus. Amin.
kesadaran akan keakuan kita itu bahaya. Itu akan menjadikan hidup ini jadi berat. Dan kalau waktu kita masuk ke dalam perjanjian, kita sudah di perjanjian baru ini, kesadaran itu kalau belum diganti, itu akan bikin masalah. Amin, saudara. Makanya mereka tanya, ya kan, kami harus berbuat apa nih? Apa yang harus kami perbuat? Ya kan, tapi Yesus tidak jawab, kamu ya catat ini semua nih, saya mau kasih kamu daftar dari A sampai Z, ya kan? Enggak, dia bilang gini, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara perhatikan, ya kan, pertanyaannya sama jawabannya tidak sinkron loh. Amin. Amin. Karena manusia sudah jatuh. Jadi karena kejatuhan manusia, segala sesuatu selalu saya harus gini, saya masih kurang, saya oke karena saya sudah begini gitu. Jadi itu semua adalah akibat dari kesalahannya Adam. Ya kan, kesombongan manusia, ya menjadikan dirinya, mau jadikan dirinya sebagai Tuhan. Ya padahal kita hanya diciptakan seperti Tuhan. Amin. Tapi Yesus kembalikan lagi, sinkronkan lagi, bahwa saudara dan saya sekarang kita hidup bukan lagi satu dari perbuatan benar kita. Ya, kita hidup sekarang oleh iman. Ya ingat, Yesus dibenarkan karena perbuatan Dia, saudara. Amin. Dia taat hukum Taurat 100%. Dia dibenarkan, Allah mendengarkan dia karena dia selalu taat sama Bapa. Tapi saudara beda loh. Saudara dan saya bukan begitu loh. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena jeripaya kita. Saudara dan saya diselamatkan karena apa? Karena kita beriman sama kasih karunia-Nya. Karena kita beriman sama ketaatan Yesus. Makanya tidak boleh baca firman terus kita langsung terapkan, oh Yesus begini, saya harus gini. Tidak, ada hal-hal yang Yesus katakan sebagai contoh, ini loh caranya menerapkan. Amin. Tapi kita tidak pernah dituntut untuk melakukan langsung seperti Yesus supaya dibenarkan. Itu adalah penafsiran yang keliru. Yaitu seperti kantong anggur yang lama mau diisi anggur baru, nanti akan tumpah, akan punya masalah. Makanya beberapa orang yang sempat dengar kasih karunia kemudian sudah gak mau lagi. Wah ini sesat ini, wah ini gak benar kok begini sih. Karena tidak terus belajar, tidak terus benar-benar sungguh-sungguh. Dengar lagi dan dengar lagi, cuman dengar sekilas, baca beberapa buku, tidak kurang juga hubungan sama Tuhan, kurang keterbukaan, sudah langsung mau buru-buru ngelihat berkat-berkat, apalagi cuman berkat materi ya. Berkat materi penting ya. Tapi itu semua bukan jangan jadi patokan. Ya kan, harus terus, karena yang terus menerima ya. Ingat ini, Roma 5 ayat 17, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Kelimpahan berarti nggak cukup cuma dengar bukunya dari Pak Suprin, baca buku Pak Suprin, ya kan, tanpa datang sendiri sama Yesus, tanpa lihat sendiri ayatnya, tidak bisa. Nanti iblis gampang cabut, dia akan pastikan saudara akan jadi bingung karena cuma dengar dari orang. Seperti Ayub, ya dari kata orang saja. Ya kita menghargai hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Doakan hamba-hamba Tuhan. Amin. Tapi itu mereka adalah saluran. Saya juga, saudara dan saya harus juga ke firman-Nya. Lihat firman-Nya, tanya sama dia, berkomunikasi, karena di dalam diri saudara juga ada Roh Kudus loh. Menghormati hambanya yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Tapi saudara sendiri harus mau lihat firman-Nya, harus mau komunikasi. Kalau nggak ngerti bisa tanya, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Ya harus banyak kelimpahan. Jangan pernah berpikir saudara sudah tahu, karena kita dibenarkan oleh iman loh. Ya kan, kalau iman itu berarti harus terus dengar. Ya, Yesus dibenarkan karena perbuatannya, betul. Allah mendengar dia karena dia selalu taat sama Bapa. Tapi saudara dan saya dibenarkan, ya kan, oleh iman. Iman apa? Iman kepada kasih karunia-Nya, iman kepada kesempurnaannya Yesus, kepada karyanya dia yang sudah selesai. Amin. Sekarang Allah selalu dengarkan kita, dia selalu ada bersama kita, dia nggak pernah ninggalin kita. Dan dalam masalah apapun yang kita hadapin, saudara, kita berhak loh mengalami penyediaan dia
jalan keluar, pertolongan. Firman-Nya bilang jelas, nggak usah diterjemahin. Maksudnya nggak usah ditafsirkan. Kalau jelas tuh nggak usah ditafsirkan lagi. Firman-Nya sudah jelas bilang di Roma 10, ya kan, ayat 11, siapa yang percaya pada Yesus tidak akan dipermalukan. Ya kan, Roma 9, ya kan, ayat 33, yang percaya Yesus bukan sebagai batu sandungan, tapi sebagai kebenarannya, tidak akan dipermalukan, tidak akan dikecewakan loh. Wow, kenapa? Karena Yesus darahnya sudah cover semua masalah saudara dan saya. Dan sebagian masalah kita itu karena kita loh. Amin. Kita mungkin mengeraskan hati kita mungkin ada apalah, nggak tahu lagi, lemah lah, nggak maksud salah sih. Roh kita nggak pengen, tapi jiwa kita. Tapi semua itu sudah di cover. Kita hanya perlu lebih lagi mengerti. Makanya kita belajar lagi ya. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi ingat, kewajiban saudara dan saya yang pertama adalah apa? Percaya. Berarti kita harus rela dengar. Jangan pernah bilang kita sudah tahu, saya sudah pernah dengar. Ya itu bukan iman. Nanti imannya basi. Nanti bingung, nanti jadi berat, frustasi. Terus mulai ada perselisihan. Dan segala macam jadi rumit. Padahal Tuhan Allah mengatakan apa? Kamu harus jadi seperti anak kecil, ya kan? Kenapa saudara nggak rumit kan terima Yesus? Dengar aja dia bikin apa, saudara hanya terima. Seharusnya begitu terus. Kalau berhadapan dengan manusia, kita jangan naif, kita jangan bodoh, ya kan? Nanti gampang ketipu. Amin. Sekarang juga banyak sekali penipuan ya lewat WhatsApp. Tadi baru ada lagi, ada orang tiba-tiba kirim undangan ke saya nggak kenal. Oh buka ini undangannya, oh saya tahu deh, ini HP-nya mau diretas sama dia, ya kan? Ntar kirim inilah, kirim itu. Waduh, kasihan ya, orang nggak ngerti. Jadi harus cara begitu supaya didapat berkat. Kita nggak usah ya, kita sudah diberkatin dalam Kristus. Ya kita doakan aja supaya orang-orang diselamatkan, ya kan, dan jangan binasa. Amin saudara. Jadi ingat, tanggung jawab kita utama. Dan sampai Yesus datang lagi. Karena kalau nanti kita ketemu sama Dia, kita sudah beralih dari tubuh ini, kita sudah beda lagi. Nggak usah lagi dengan iman, kita udah langsung. Ya udah langsung kita bisa tahu ya. Tapi sekarang kita karena masih di dalam tubuh jasmani, kita menerima segala sesuatu melalui iman. Amin. Karena kita dibenarkan oleh iman, kita diberkati dengan iman, melalui iman, kita dilindungi melalui iman, kita dipulihkan melalui iman, kita diampunin dengan iman, kita terima. Semuanya dengan iman. Berarti apa? Pendengaran saudara saya itu sangat penting. Jangan izinkan hatimu dipenuhi dengan segala macam informasi dari dunia ini sampai saudara nggak bisa duduk tenang dan dengar. Terus kalau dengar cuma bisa nangkep 5% karena terlalu banyak risau, gelisah, terlalu banyak ngobrol sama orang mengenai masalah itu ya. Entar informasi, dengar ini dan itu. Sehingga waktu dengar firman, istilahnya ya cuman bisa makan 5%. Yang lainnya terlalu penuh jiwanya dengan kegelisahan, ketakutan, opini A, yang mau nyenangkin B. Sayang saudara, kita mau minta tolong lebih lagi Roh Kudus untuk jaga hati kita, jaga telinga kita. Berarti pergaulan kita, siapa yang kita izinkan mempengaruhi hidup kita saudara ya. Amin. Oke, kita langsung aja. Haleluya, thank you Jesus ya. Ibrani 4 ya. Berarti nomor 1, nggak usah takut saudara, tanggung jawab saudara ada kelemahan, saudara masih ada kelemahan, saudara dan saya masih harus bertumbuh. Nggak usah fokus kepada kelemahanmu, juga kepada kelemahan orang lain, apalagi ngomongin mengenai hal itu. Ya itu buang waktu. Lebih baik doakan orang, lebih baik saudara belajar lebih lagi beriman, maksudnya mau lebih lagi beriman melihat pada Yesus. Karena kita dibenarkan selalu karena Dia. Amin. Jadi lebih ngerti. Ini salah satunya yang sekarang saya mau sharingkan sama saudara. Karena banyak kali saya dulu waktu nggak ngerti, waktu berdoa, seringkali ditekankan mengenai kitanya. Kita yang harus sungguh-sungguh minta, kita harus merendahkan diri dan sebagainya. Dan kalau belum kelihatan doanya, belum kelihatan, berarti Tuhan belum jawab. Padahal sebetulnya kita tuh berdoa, kita didengar tuh bukan karena kita loh. Karena Yesus. Amin. Harusnya penekanannya itu bukan karena sama kita. Kita benar sungguh-sungguh itu artinya apa? Yaitu kita memberi diri sepenuhnya aja. Fokus aja, minta tolong Roh Kudus, fokus lebih lagi sama firman-Nya. Itu artinya sungguh-sungguh, bukannya kitanya harus begini dan begitu. Ya kita baca ini di
Ibrani 4, ini bicara mengenai perhentian. Karena kalau saudara dan saya lebih lagi mengerti, lebih gampang terima dari Dia. Ya kan? Oleh anugerah Tuhan. Ya, sekarang saya bacakan ya. Ayat ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kalau saudara tidak mengerti apa itu imam besar, ya kan? Saudara perlu cari tahu, saudara perlu lihat, saudara bisa tanya lebih lagi. Kalau sekarang penjelasan saya kok kayaknya kurang ngerti, bisa tanya Roh Kudus, terus renungin ayatnya. Ya kan, di sini katakan kita sekarang, berarti sekarang tuh terus menerus sampai Yesus datang lagi. Kita punya imam besar. Maksudnya apa imam besar? Dulu ada dua, ya kan? Dulu ada dua. Imam yang sehari-hari kalau ada orang secara individu dosa, orang itu bawa kepada imam. Bukan imam besar ya, imam biasa ya. Tapi ada lagi imam besar. Nah, imam besar itu hanya ke ruang Maha Kudus sekali setahun. Amin, saudara. Haleluya. Jadi sekarang imam besar itu waktu dia dulu diwakili oleh manusia, imam besar ya, biasa manusia. Jadi dia tuh harus siap-siap, ada persiapan. Dia nggak boleh nyentuh mayat, dia nggak boleh ini dan itu, dia nggak boleh salah. Dia harus mandi, ada caranya lah, peralatannya semuanya ada itu semua, ya kan? Terus juga dia harus bawa persembahan untuk umat Israel yang dia wakilkan. Terus persembahannya dua, untuk umat Israel dan untuk dirinya dia juga, ya kan, supaya kalau ada kesalahan, ya kan, persembahannya itu mengcover kesalahan, ketidaksempurnaan imam besar dan orang Israel yang dia wakilkan. Jadi ada tiga hal, yaitu kesatu persembahan untuk dirinya sendiri, ya kan. Kedua untuk bangsa yang dia wakilin, persembahan untuk bangsa Israel supaya mereka diberkatin, ya kan, harus ada persembahan karena ada ketidaksempurnaan. Ketiga, persiapan dia sebagai imam besar. Nah, imam besar kita siapa? Yesus Kristus. Dia adalah imam besar kita selama-lamanya loh, saudara. Amin. Jadi imam besar itu mewakili nasib bangsa orang Israel loh. Saudara, nasib saudara dan saya adalah apa? Adalah sama seperti Kristus. Saudara dan saya ada di dunia ini sekarang dan selamanya. Amin. Jadi kita rubah pikiran kita. Amin. Dulu orang Israel, kalau misalnya imam besarnya sempurna, saudara. Amin. Mereka tuh, nah karena manusia kan waktu itu dibatasin ya setiap tahun. Ya kan? Jadi kalau imam besarnya semua sempurna, persiapan dia, terus persembahannya waktu diperiksa, wah ternyata persembahan dianya ya nggak ada cacatnya, ya kan, karena diperiksa loh saudara. Kemudian setelah itu persembahan untuk bangsa Israel juga nggak ada cacatnya, karena Allah itu kan kelihatan, kalau ada salah sedikit langsung kelihatan saudara. Ya kan, waduh kalau sampai ada salahnya sedikit saudara, ternyata dombanya mungkin ada cacatnya nggak kelihatan karena bulunya mungkin atau apalah nggak tahu. Waduh saudara, apa yang terjadi? Imam besarnya langsung mati di dalam saudara. Kenapa? Berarti tidak dilindungi, ya kan, karena Allah itu 100% benar, dia kudus 100%, langsung penghakiman turun, saat itu langsung mati dia di tempat. Makanya dia dikasih bel sama dikasih tali. Wah, selama belnya bunyi, mereka tuh deg-degan ya, bangsa Israel deg-degan, nunggu di luar, saudara. Aduh, ini benar-benar gak diterima, karena nasib mereka ditentukan oleh itu. Waduh, tegang itu, saudara. Mereka semua tegang, diam, semuanya diam dengerin, saudara. Ya kan, masih kerincing. Aduh, masih oke. Tapi begitu kerincing di kakinya berhenti, saudara. Waduh, celaka. Tahun itu berarti apa? Langsung dek, suaranya berhenti. Berarti apa? Ada yang salah. Ya kan, Allah itu gak bisa dibohongin loh saudara. Amin, saudara. Dia kudus 100%. Dia selalu benar. Yang gak ada sedikit pun yang bisa tahan. Makanya gak usah takut sama antikristus saudara.
Amin. Allah, antikristus tuh nggak sebanding sama Tuhan Yesus. Jangan dengar khotbah apapun yang besar-besarin dia. Jangan suka dengar nonton apa mengenai setan lah. Aduh, itu semua kebohongan yang membuat kebualannya yang buat sepertinya lebih besar Tuhan kita tuh hebat. Amin, saudara. Kita bersyukur Allah kita begitu ya. Karena berarti dia tuh terang 100%. Dia benar, nggak ada sedikit pun kejahatan, nggak ada apapun yang gelap, saudara. Tapi ada risikonya, ya kan? Kalau yang nggak berada dalam Kristus langsung dia mati. Waduh, mereka bilang, aduh, udah deh, sedih nih. Mereka harus geret itu imam besar, karena nggak ada yang berani masuk, saudara. Siapa yang berani masuk langsung kena penghakiman, mati, saudara. Amin. Jadi berarti tahun itu mereka akan mengalami banyak hal, ya kan, kutukan demi kutukan, tidak ada perlindungan. Kalau musuh serang, nggak ada pembelaan Allah, ya tuh, panenan nggak jadi, ya kan, punya lagi hamil bisa keguguran, anak bisa meninggal dini, ya kan, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada persembahan darah yang melindungi mereka. Nah, saudara punya imam besar. Amin. Saudara punya imam besar, yaitu Yesus Kristus. Makanya kalau kita berdoa, saya nggak bisa lebih dari ini ya. Saya mau saudara lihat dulu ayatnya, renungkan dulu yang saya katakan. Apa itu imam besar? Ya kan? Lihat ayatnya lagi, baca lagi itu Ibrani. Ya kan, jangan mau buru-buru, karena firmannya harus ada akarnya, supaya iblis nggak gampang dari pengajaran-pengajaran yang banyak kita terima, yang terlalu menekankan diri kita. Seolah-olah doa itu diri kita. Doa itu is about Jesus, itu adalah mengenai Yesus. Amin. Doa itu didengar Allah karena Yesus. Harusnya lebih ditekankan Yesus bikin apa daripada kita. Daripada kita berdoa, lihat kaki kuda, kapalan, segala macam. Puji Tuhan kalau kita rajin berdoa. Tapi doa kita didengar itu sebenarnya karena Yesus. Amin. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu imam besar kita. Nasib saudara dan saya selama-lamanya itu ditentukan oleh imam besar kita. Coba saudara renungkanlah, bagaimana nasib mereka tuh setahun itu udah turun itu keputusan dari hakim dunia. Tahun ini kamu gak diberkatin karena imam besarmu ya ada kesalahan. Yesus imam besar kita, dia hidup 3,5 tahun tanpa cacat, saudara, untuk saudara dan saya loh, supaya dia memenuhi syarat untuk menjadi imam besar, saudara. Wow, biarlah saudara diam, renungkanlah mengenai Yesus. Renungkanlah bagaimana dia hari lepas hari. 3,5 tahun tuh lama loh, saudara. Untuk dia datang ke bumi aja dia udah banyak berkorban. Jadi kita nggak usah membesar-besarkan pengorbanan kita. Kita bersyukurlah kalau kita bisa berkorban, itu anugerah ya. Ada pengorbanan ya, saat kita percaya sesuatu ya, kita dicobain, saat kita memberitakan Injil, kita ada penderitaan ya kan. Kadang kita, apalagi kalau mulai memberitakan mengenai anugerah kasih karunia kebenaran itu, waduh, ada reaksi ya, ada yang menuduh, ada yang memfitnah seperti Yesus juga. Amin, kita mulai dapat tekanan tuh dari antikristus. Kalau sudah menyinggung mengenai kasih karunia dan anugerah kebenaran, ada antikristus. Tapi nggak usah takut, dia udah kalah. Ya kan? Kita nggak usah besar-besarin pengorbanan kita. Amin, nggak usah fokuskan kepada perbuatan manusia. Karena semua itu cuma buah. Kita fokuskan sama perbuatan dia aja yang hebat. Pengorbanan dia udah yang paling sempurna. Yang perlu lebih lagi besar di jiwa kita. Amin, karena dia mengasihi kita, saudara. Bagaimana dia, seluruh keberadaan dia, tujuannya Yesus, hidupnya dia selama di bumi. Sesudah itu, sekarang, dan selamanya dia imam besar kita loh. Amin, saudara. Wow, kalau kita gitu, kita lah, wah Tuhan Yesus, kau luar biasa ya. Saya bersyukur saya bisa kenal Engkau. Itu aja harusnya kita diam. Kita menyadarin, kita sudah langsung bersyukur. Kita nggak lagi hanya fokus kepada kebutuhan kita sekarang. Itu penting ya, Allah mengasihi saudara dan saya.
Tapi bagaimana saudara saya lebih mengenal dia, lebih lagi Yesus itu pengorbanan jadi lebih besar perbuatannya, itu lebih penting saudara. Karena itu yang akan membawa damai, perhentian dia. Kita lebih lagi kurang gelisah, kurang ketakutan itu semakin kurang. Tapi seperti Yesus bilang, ya kan ini cooknya dia. Cooknya dia apa? Mudah, bebannya ringan. Cooknya apa? Di tengah kesibukan kita, di tengah life demand ya, tuntutan hidup. Mungkin ada yang harus dipenuhi segera. Kita butuh jawaban segera di tengah hingar-bingar, kebisingan, tuntutan hidup yang perlu jawaban segera. Tapi kita mau pakai cooknya dia. Kita mau fokuskan kepada dia. Itu cooknya dia kan. Belajar akan aku, dia bilang. Itu cooknya dia, tujuannya dia. Amin, lebih mementingkan. Nah itu masuk ke dalam perhentian. Itu perlu effort, itu perlu labor, perlu ada usaha dari kita. Itu perlu ada kesungguhan dari kita. Tapi bukan supaya Tuhan kasih, kesungguhan dari kita. Karena kita tahu semuanya sudah dikasih. Jawaban itu sudah ada untuk masalah saudara dan saya. Peningkatan itu sudah ada. Kemakmuran itu warisan kita. Amin. Kita perlu sungguh itu bukan supaya Tuhan kasih, tapi karena benar-benar kita tuh sudah benar-benar dianugerahin dengan keselamatan yang luar biasa. Kita sudah dianugerahkan putranya. Amin, yang lebih dari cukup, anugerah yang baik dan sempurna. Itu sebabnya saudara renungkan ya, saudara lihat lagi bagaimana haleluya, wah Yesus disalib untuk saya. Dia sudah jadi kutuk buat saya. Sekarang dia jadi perantara untuk saya yang sempurna. Bagaimana kehidupan dia sudah meninggalkan sorga. Ya kan, aku datang untuk menyerahkan tubuhku. Wow, dia merasakan sakitnya ya kan, ganjaran dari Allah. Sakit penyakit dia rasakan. Ya kan, yang harusnya saudara dan saya lah. Hukuman dosa, dipermalukan, ditelanjangin, diludahin. Ya kan, ditinggalkan dengan Allah. Ya kan, kesepian. Ya kan, karena waktu itu pada ninggalin dia loh. Amin. Haleluya. Dia bilang semuanya meninggalkan. Sebagai hakim, Allah harus memalingkan mukanya. Karena Allah tidak bisa melihat. Ya kan, dosa atau apa, dia gak bisa loh. Dia memalingkan. Tapi sebagai Bapa, Yesus bilang apa? Bapakku tidak pernah meninggalkan aku. Amin saudara. Kenapa? Karena Yesus taat. Ya kan, Allah Bapa ya kan membenarkan Yesus karena perbuatan dia yang benar. Tapi saudara dan saya enggak. Kita dibenarkan karena perbuatannya Yesus, karena ketaatan dia yang sempurna. Jadi biarlah hari ini saudara perbaruin lebih lagi ya kan paradigma pola pikir saudara. Kantong anggur yang lama yang selalu memusatkan pada diri kita, jeripaya kita, doaku ya kan, kesungguhanku, aku udah puasa, aku udah memberi, aku itu digantikan dengan aku sudah disalibkan dengan Kristus. Ya kan, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang adalah hidup oleh iman anak Allah. Bukan hidup beriman sama anak Allah. Hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya buat aku. Aku tidak menjadikan kasih karunia-Nya sia-sia. Kalau aku masih lagi mau dibenarkan karena hukum Taurat, dibenarkan karena perbuatanku, karena jeripayaku, sia-sialah kematian Kristus. Enggak saudara. Sekarang saudara dan saya, kita sekarang ditentukan untuk hidup. Ya kan, nasib kita sudah jelas, keputusan sudah ada dari hakim yang utama, yaitu apa? Yesus Kristus adalah imam besar saudara dan saya, dan dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Amin saudara. Tuhan memberkati. Kita sambung lagi di episode berikutnya. God bless.